Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Perkenalkan, nama saya Abdi Bintang Limbong dengan NIM 240301020655 Universitas Cyber Asia. Pada hari ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai salah satu materi di mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen mengenai tata kelola dan dewan direksi. Baik, yang pertama, pengertian tata kelola perusahaan. Good corporate governance atau yang biasa disebut tata kelola perusahaan adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta pemegang kepentingan internal atau eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. Atau dengan kata lain, suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan sebuah perusahaan. Baik, perbedaan dan hubungan antara sistem pengendalian dan good corporate governance, yaitu fokus sistem pengendalian manajemen itu mengambil perspektif top management dan bertanya apa yang dapat dilakukan untuk memastikan perilaku yang tepat dari karyawan dalam organisasi. Fokus perusahaan adalah pada pengendalian perilaku top management atau para eksekutif dan juga walaupun secara tidak langsung semua karyawan yang lainnya yang ada di perusahaan. Dengan demikian, tata kelola perusahaan atau GCG menambah kontrol manajemen baik perhatian untuk mengendalikan perilaku top management dan khususnya peran untuk memonitor dewan direksi perusahaan. Pada dasarnya, apapun sumber kekuatan tata kelola perusahaan, sistem tata kelola perusahaan, dan sistem pengendalian manajemen atau SPM merupakan sebuah hal yang berkaitan sangat erat. Jadi dengan demikian, tata kelola perusahaan menambah kontrol manajemen baik perhatian untuk mengendalikan perilaku top management dan khususnya peran untuk memonitor dewan direksi perusahaan. Namun hubungan yang ada menjadi lebih jelas. Perubahan dalam tata kelola perusahaan dan praktik biasanya akan memiliki efek langsung dan segera pada praktik SPM dan efektivitas mereka. Tata kelola perusahaan ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, sistem hukum, kemudian sistem ekonomi, kemudian budaya dan lingkungan, serta praktik terbaik. Peran hukum dan regulasi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, perusahaan adalah badan hukum, yaitu tunduk pada hukum pemerintah, dan yang ketiga adalah diatur oleh regulasi pasar modal. Perusahaan adalah sebuah badan hukum, yaitu dengan demikian mereka tunduk pada hukum dan peraturan yurisdiksi pemerintah ketika menjalankan usaha dan orang-orang dari pasar saham ketika sahamnya diperdagangkan. Pendekatan dan mekanisme tata kelola perusahaan bervariasi di seluruh negara. Secara umum, organisasi tata kelola perusahaan di dunia dapat dibagi menjadi 2, yaitu Anglo-Amerika dan Eropa kontinental atau Jepang. Anglo-Amerika itu yaitu fokus pada pemegang saham, sedangkan Eropa kontinental atau Jepang itu fokus kepada stakeholder. Sistem Anglo-Amerika itu yang berfokus pada keunggulan pemegang saham sebagai penerima manfaat dari kewajiban fidusia, serta sistem Eropa kontinental atau Jepang yang memiliki kepedulian yang besar kepada pemegang saham lainnya atau stakeholder. Kemudian ada yang namanya Undang-Undang Sarbanes-Oxley tahun 2002. Kalau boleh disimpulkan ada beberapa poin. Yang pertama, respon skandal Enron dan WorldCom
yaitu kemudian meningkatkan transparansi, ketepatan waktu, dan kualitas pelaporan keuangan. Dan yang ketiga yaitu berlaku global bagi perusahaan yang terdaftar di SEC atau Securities and Exchange Commission. Jadi, pada Juli tahun 2002, sebagai respons beberapa kegagalan perusahaan besar, yang terutama Enron dan WorldCom, Kongres Amerika Serikat mengesahkan Undang-Undang Sarbanes-Oxley. Undang-undang ini memberlakukan persyaratan baru pada perusahaan yang terdaftar di Amerika Serikat dan auditor mereka. Tujuan eksplisit undang-undang ini adalah untuk meningkatkan transparansi, ketepatan waktu, dan kualitas pelaporan keuangan. Namun, sejak pengendalian yang ditingkatkan atas pelaporan keuangan juga memiliki pengaruh menguntungkan bagi pengendalian manajemen. Pemahaman mengenai unsur-unsur dari Undang-Undang Sarbanes-Oxley dan juga peraturan pelaporan keuangan lainnya menjadi penting bagi mereka yang tertarik terhadap sistem pengendalian manajemen. Undang-Undang Sarbanes-Oxley memiliki pengaruh di luar batas Amerika Serikat. Semua perusahaan yang terdaftar di Securities and Exchange Commission Amerika Serikat atau SEC harus mematuhi undang-undang tersebut terlepas dari apakah markas mereka berbasis di Amerika Serikat atau di luar negeri. Selain itu, beberapa negara seperti Kanada dan Jepang telah mengadopsi peraturan yang mirip dengan Undang-Undang Sarbanes-Oxley, yaitu yang kemudian adalah peran Dewan Direksi. Itu dibagi menjadi 3, yaitu mengawasi manajemen puncak, menjaga kepentingan stakeholder, dan menjamin transparansi. Dalam perusahaan publik, pemegang saham biasanya memvariasikan risiko mereka dan memiliki portofolio saham di berbagai perusahaan. Secara individual, mereka jarang memiliki insentif cukup besar untuk menyediakan sumber daya, memastikan bahwa manajemen bertindak demi kepentingan terbaik para pemegang saham. Solusi bagi pemegang saham secara kolektif adalah menyerahkan wewenang mereka dalam mengawasi tindakan manajemen kepada Dewan Direksi. Dewan Direksi dan juga pejabat perusahaan memiliki kewajiban fidusia untuk mendorong keberhasilan jangka panjang perusahaan bagi kepentingan pemegang saham dan juga kadang-kadang bagi pemegang utang. Dewan Direksi memiliki 2 tanggung jawab pengendalian yang utama. Yang pertama, mereka menjaga kepentingan ekuitas investor, khususnya memastikan bahwa manajemen berusaha untuk memaksimalkan nilai ekuitas saham investor pemegang saham di perusahaan. Yang kedua, mereka melindungi kepentingan stakeholder perusahaan lainnya, seperti karyawan, pemasok, pelanggan, kompetitor, atau masyarakat pada umumnya. Dengan memastikan bahwa karyawan perusahaan bertindak sesuai hukum dan bertanggung jawab secara sosial. Tugas yang mereka lakukan antara lain adalah membantu memastikan pelaporan keuangan, kompensasi dan persaingan yang adil, serta perlindungan terhadap lingkungan dan perilaku bisnis oleh perusahaan secara keseluruhan. Jadi, Dewan Direksi adalah bagian penting dari sistem tata kelola perusahaan dan sistem pengendalian manajemen. Hukum dan peraturan membutuhkan beberapa praktik yang dianggap diinginkan, seperti kemandirian anggota dewan yang menjadi bagian komite kompensasi dan audit. Akan tetapi, hukum dan peraturan tidak bisa menentukan segalanya. Dalam perusahaan yang dikelola secara baik, apa yang tidak didefinisikan oleh hukum dan peraturan dibentuk oleh keinginan untuk meniru apa yang sering disebut praktik terbaik. Masalahnya adalah terdapat kesepakatan universal untuk apa yang disebut sebagai praktik terbaik. Beberapa lembaga pemeringkat tata kelola mendefinisikan seperangkat praktik yang mereka anggap sebagai praktik terbaik, tetapi praktik terbaik yang mereka sarankan tidak selalu diakui. Baik, untuk kesimpulannya itu dibagi menjadi 3, yaitu tata kelola penting bagi keberlanjutan. Bahwasannya tata kelola perusahaan untuk hal ini sangat-sangat penting untuk keberlanjutan sebuah perusahaan. Yang kedua, dipengaruhi hukum dan sistem. Jadi sebuah perusahaan akan dipengaruhi oleh hukum yang berlaku, begitu dengan sistem pengendalian manajemen. Yaitu yang ketiga adalah mendukung kinerja jangka panjang. Bahwasanya sistem pengendalian manajemen ataupun good governance
Good corporation governance atau tata kelola perusahaan itu sangat penting untuk mendukung kinerja sebuah perusahaan dalam jangka panjang. Baik, terima kasih. Sekian itu dari saya presentasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.